Jemaat Tuhan, banyak di antara kita yang tidak menyadari identitas kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa atau bernyanyi dengan cara yang salah. Kita datang kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, berikanlah kami iman seperti imannya Daniel. Padahal firman Tuhan katakan dalam Galatia 3 ayat 26, kita tuh menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Kita menjadi anak Allah karena iman di dalam Yesus. Atau di dalam 2 ayat 20, firman Tuhan katakan apa? Hidup yang kita hidupi saat ini adalah hidup di dalam iman anak Allah. Lihat saudara, jadi di dalam saya sudah ada iman Kristus. Atau ada lagi anak-anak Tuhan yang berdoa dan berkata, Tuhan berikan kami roh seperti rohnya Daud. Padahal 1 Korintus 16 ayat 17 berkata, barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Allah, dia menjadi satu roh dengan dia, dengan Allah. Jadi ketika saya lahir baru, rohnya saya mengikatkan dirinya kepada rohnya Allah. Jadi di dalam saya cuma ada satu roh, yaitu roh Allah. Menjadi identik saudara. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan, sama seperti Kristus di dunia ini, seperti itulah saya. Karena apa? Karena roh yang di dalam saya itu adalah rohnya Tuhan. Saudaraku, lihatlah betapa luar biasanya kamu. Karena roh Allah yang hidup di dalam engkau. Lihatlah betapa ajaib dan luar biasanya engkau. Dan yang B yang luar biasanya lagi saudara, ketika roh Allah hidup di dalam kita, segala kepenuhan Allah hidup di dalam kita, tinggal di dalam kita. Kita tuh bukan hanya dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kita juga dipenuhi oleh karakternya Tuhan. Di dalam saudara sudah ada karakternya Tuhan karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu sebabnya ketika saya berakar kuat, ketika saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi, merenungkan firman Tuhan, saya berakar kuat, maka dia akan berbuah lebat. Buahnya apa saudara? Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Karena itu adalah karakternya Allah saudara. Dan semuanya itu sudah ada di dalam saya. Damai, kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpahi kamu di dalam pengenalan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan, maka kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan melimpahi kita saudara. Saudaraku, di dalam engkau sudah ada buah-buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau saudara tidak mau mengasihi orang lain, tidak mau mengampuni orang lain, hanya karena saudara memaksa dirimu supaya kau tidak berbuah, memaksa dirimu supaya kau tidak mau mengampuni dia. Karena naturalnya sebuah pohon harusnya berbuah, tapi ketika buah itu mau keluar, saudara tidak mau. Ketika saudara mau mengampuni orang lain, saudara bilang harusnya kamu tuh sabar dong sama kesalahannya. Bagaimana saya mau sabar, orangnya jahat banget. Lihat saudara, menjadi tidak sabar itu adalah keputusan saudara. Menjadi orang yang tidak mengasihi itu adalah keputusan kita. Menjadi tidak bersukacita itu adalah keputusan kita. Buah-buah roh itu tidak ditentukan oleh keadaan saudara. Buah-buah roh itu dari dalam kita keluar. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita merenungkan firman Tuhan, maka itu semakin berbuah lebat saudara. Karena semua karakter ilahi sudah ada di dalam kita. Tapi kalau saudara tidak mau berbuah, itu karena keputusanmu sendiri. Kau menolak untuk berbuah, kau menolak untuk mengampuni, kau menolak untuk bersukacita, kau menolak untuk berbuat baik, kau menolak untuk sabar. Saudaraku, jangan lakukan itu. Kenallah Tuhan, berakarlah kuat, biarkan dirimu berbuah lebat, sehingga dunia dapat melihat terang Allah nyata melalui hidupmu. Tuhan memberkati.